Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan selalu punya acara. Dan Tuhan selalu memberkati kita. Tuhan selalu menolong kita. Dan selalu memelihara setiap kehidupan kita. Haleluya. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita akan bangkit berdiri, kita akan menaikkan sebuah pujian. Musim akan selalu berlalu, tetapi kasih Tuhan tetap untuk selamanya. Haleluya. Kasihnya tak berkesudahan buat kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tetap percaya, ku yakin Tuhan selalu memberkati, haleluya. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, kasih-Nya. Katakan sama-sama, Tuhan selalu menolong. Haleluya. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan jatuh tanpa seizin-Mu. Menolong
seakan terjadi tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, haleluya, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, haleluya, mengasihi Tuhan, Engkau selalu menolongku, Engkau selalu menjagaku. Selagi rambutku seakan terjatuh tanpa seizin. Katakan sama-sama, Tuhan selalu menolong. Haleluya, terima kasih Tuhan, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur. Haleluya, kami bersyukur, kami menyembah. Kasih-Mu luar biasa, Kau selalu menolong kami, Engkau selalu memelihara kami sampai selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kasih setia-Mu Tuhan kekal selamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh diberkati Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami diberikan kesehatan, kami diberikan kekuatan, kami diberikan sukacita yang daripada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh ada di tempat ini dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau yang berkarya dan bekerja di dalam ibadah ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami semuanya dan memberkati kami semuanya, sehingga kasih Tuhan boleh kami rasakan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Engkau
memberkati kami. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Yang masih mampu berdiri silakan berdiri, yang sudah capek silakan duduk. Tidak apa-apa. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu memberkati kita. Tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya. Sepenuh jiwa kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menuntun kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya untuk langkahku. Yesus kaulah Tuhan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, haleluya, sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya untuk langkahku. Katakan sama-sama, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Luar biasa. Kita bersyukur sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tidak pernah memberikan janjinya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan
yang selalu menyertai kita dan memberkati kita semuanya. Pada siapa kita akan bandingkan dia dengan apakah kita akan bandingkan dia? Tidak ada. Dan semua musuh akan gemetar mendengar namanya. Haleluya. Kita akan bersorak untuk kemenangannya. Tak tertandingi kasih setianya. Coba kau bandingkan perbuatannya yang heran. Haleluya. Katakan sama-sama. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Haleluya. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhan yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Tenaga pujian ini dengan semangat Tuhan kita. Sama-sama katakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang hebat? Katakan sama-sama tidak ada. Tak ada. Haleluya. Kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Haleluya. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa dan tidak ada yang sebanding dengan Dia. Kasih-Nya tidak tertandingi dan kuasa-Nya sangat luar biasa dahsyat. Haleluya. Kita akan masuk dalam pelataran-Nya, ke ruang Maha Kudus-Nya untuk mendengarkan semua pesan firman Tuhan.
akan disampaikan oleh hamba-Nya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Engkau pencipta segalanya bagi kami semuanya. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Terima kasih Tuhan, tak ada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Haleluya. Semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah.
Haleluya Yesus. Oh haleluya. Benar Tuhan, Engkaulah Allah yang hidup. Engkaulah Allah yang terus menghidupkan kami, supaya kami boleh tetap bersukacita di dalam Engkau. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang dengan penuh kasih setia menjaga kami. Allah yang penuh dengan kasih setia memelihara hidup kami. Kalau kami ada saat ini, itu kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau izinkan kami menyembah Engkau. Engkau izinkan kami memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati kami. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini? Iya, puji Tuhan. Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih, ada satu pertanyaan. Bapak Ibu, tahukah tugas utama orang Kristen? Apakah Bapak Ibu tahu apa tugas utama orang Kristen? Ada yang tahu? Apakah tugas utama orang Kristen? Boleh menjawab? Oke. Tugas utama orang Kristen adalah memberitakan Injil. Amin. Tugas utama orang Kristen adalah memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Amin. Iya. Bapak Ibu Saudaraku, menjadi orang Kristen yang memberitakan Injil itu ada berkat tersendiri. Ada berkat yang tersedia bagi orang-orang yang memberitakan Injil. Menjadi orang Kristen sejati itu ada berkat kalau dia memberitakan Injil. Mungkin saudara berkata, oh ya Bu nanti berkatnya di surga. Amin, betul. Tetapi ada berkat yang Tuhan sediakan bagi para pemberita Injil, bagi orang-orang Kristen yang memenangkan jiwa, berkat yang akan diterima di dunia. Amin.
Siapa yang mau terima berkat di dunia? Yang langsung terima berkatnya di dunia, ada? Tidak ada? Tidak mau menerima berkat yang diberikan langsung di dunia ini? Wah, sayang sekali Bapak Ibu ya. Ada berkat yang disediakan bagi pemenang jiwa tidak hanya di dunia ini saat ini, di surga disediakan, tetapi saat ini di dunia Tuhan juga sediakan. Amin. Yang mau terima berkat juga di dunia dan di surga boleh angkat tangan. Amin ya. Kalau begitu, saudara harus memenangkan jiwa. Kalau saudara mau terima berkat itu. Saudara, ada 4 berkat yang khusus Tuhan siapkan bagi kita. Ada 4 berkat spesial bagi saudara dan saya di dunia ini diterima. Kalau saudara jadi pemenang jiwa. Wah, tidak hanya nanti di surga saudara, di dunia ini ada 4 saudara. Mari saya akan ajak saudara lihat berkat apa. Kita akan buka di dalam Amsal pasal 11 ayatnya yang ke-30. Silahkan membuka Amsal pasal 11 ayat 30 dan 31. Boleh ditayangkan ayatnya? Amsal pasal 11 ayat 30 dan 31. Terima kasih Mas Daniel. Ya. Amsal pasal 11 ayat 30 dan 31. Demikian firman Tuhan. Buah orang benar adalah pohon kehidupan. Dan dia yang memenangi jiwa-jiwa adalah bijak. Ini versi terjemahan dengan Melts 2008. Jadi agak berbeda sedikit ya. Tapi ayat yang 31 sama. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Wah saudara, jadi orang benar itu menerima balasannya di mana? Ayat 31. Halo? Orang benar menerima balasannya di mana? Di atas bumi. Ada balasan yang diberikan kepada orang-orang benar itu di atas bumi. Orang benar itu siapa? Dalam ayat 30 dikatakan buah orang benar adalah pohon kehidupan. Dan dia yang memenangi jiwa-jiwa adalah bijak. Jadi orang benar akan menerima buahnya itu di bumi. Tidak hanya nanti di surga. Tetapi di bumi pun akan terima. Wah luar biasa saudara. Saudara mau tahu? Buah apa yang disediakan oleh Tuhan bagi saudara-saudara yang memenangkan jiwa. Ada 4 saudara. Paling tidak ini luar biasa sekali. Ini 4 hal yang luar biasa yang Tuhan siapkan. Yang pertama saudara. Orang Kristen yang sejati itu akan memenangkan jiwa-jiwa. Dia memiliki berkat-berkat spesial yang tidak dimiliki oleh orang-orang Kristen biasa. Orang Kristen yang tidak memenangkan jiwa bukan orang Kristen yang baik, ya. Dia tidak akan memiliki janji-janji, dia tidak memiliki sukacita, dia doa-doanya tuh terhambat saudara. Oke, mari kita lihat. Kalau saudara dan saya memberitakan Injil, itu menjadi orang Kristen yang terbaik. Wow saudara, berkat yang pertama, saudara dan saya akan disebut orang Kristen terbaik. Kalau saudara dan saya memberitakan Injil dan memenangkan jiwa-jiwa. Katakan di sebelah saudara, engkau orang Kristen terbaik. Kalau beritakan Injil, lihat belum selesai gitu ya. Baik terbaik kalau beritakan Injil. Jadi orang Kristen terbaik kalau beritakan Injil, kalau enggak. Ya. Jadi saudaraku, para pemenang jiwa itu memang masih belum sempurna. Saudara dan saya masih belum sempurna. Memenangkan jiwa memang belum sempurna. Tetapi para pemenang jiwa adalah orang-orang Kristen yang lebih baik dari yang lainnya. Mengapa saudara? Tuhan Yesus di dalam kitab Injil Lukas 19 ayat 10 dikatakan. Tetapi para pemenang jiwa adalah orang-orang Kristen yang lebih baik dari yang. Karena sejak Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang. Amin. Tuhan Yesus dalam Lukas 19 ayat 10 dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tidak hanya itu saudara. Dalam 1 Timotius 1 ayat 15 dikatakan, Kristus Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Wow.
menyelamatkan orang-orang berdosa. Itu sebabnya orang-orang yang melakukan hal yang sama dengan Tuhan Yesus Kristus lakukan akan jauh lebih berkenan kepada Dia daripada orang-orang yang tidak memenangkan jiwa. Karena apa? Karena tugas utama yang Tuhan berikan kepada kita adalah memberitakan Injil. Memenangkan jiwa-jiwa saudara. Jadi kalau saudara dan saya memberitakan Injil, maka saudara akan menjadi orang Kristen terbaik. Sarjana teologia, master teologia, doktor teologia jauh lebih rendah dari pemenang jiwa. Betul? Iya, yang terbaik itu yang memenangkan jiwa. Meskipun kita pakai gelar berbagai macam, mungkin menjadi martir sekalipun, kalau tidak pernah memenangkan jiwa, masih belum terbaik. Jadi yang memenangkan jiwa menjadi terbaik. Karena apa? Karena dia setia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Amin saudara? Saya mau bertanya sekarang. Apakah saudara punya kesempatan menjadi orang Kristen terbaik? Apakah saudara punya kesempatan untuk menjadi orang Kristen terbaik? Bagaimana caranya? Oke, saudara akan disebut Tuhan, oh engkau adalah anakku yang terbaik. Karena saudara memberitakan Injil Tuhan. Yang kedua saudara, mengapa kita disebut orang-orang Kristen yang luar biasa? Kan berkat apa yang saudara dan saya akan terima ketika kita memenangkan jiwa. Berkat apa yang akan saudara miliki di dunia ini kalau saudara memberitakan Injil dan memenangkan jiwa. Yang kedua apa saudara? Saudara memiliki keintiman khusus dan persekutuan khusus dengan Kristus. Wow saudara. Berkatnya adalah kita memiliki keintiman khusus. Kita punya hubungan spesial dengan Tuhan. Mari kita lihat Matius 28 ayat 20 saudara. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Ini adalah kalimat terakhir setelah Tuhan Yesus menyampaikan tugas utamanya tadi. Memberitakan Injil. Yaitu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wow saudara, ada penyertaan khusus dari Tuhan sampai kepada akhir zaman. Hanya orang-orang yang memenangkan jiwa yang memiliki janji ini saudara. Karena apa? Karena sebelumnya dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan di ayat 18-19 saudara. Perintah amanat agung yang diberikan kepada saudara dan saya dan janjinya Tuhan akan menyertai. Jadi kalau saudara dan saya memberitakan Injil, saudara akan punya persekutuan yang intim, punya kedekatan, punya perlindungan. Dan firman Tuhan katakan ada kesuksesan yang dijanjikan hanya kepada para pemenang jiwa. Wow saudara, beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya, luar biasa saudara. Kalau saudara memberitakan Injil, jadi pemenang jiwa itu memiliki persekutuan yang intim dengan Yesus. Karena apa? Karena dia diutus secara spesial oleh Tuhan. Disertai secara khusus oleh Tuhan. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Dia dikasihi spesial oleh Tuhan. Dan tidak hanya itu. Dia diberi damai sejahtera. Wow, damai yang istimewa saudara. Ada damai yang istimewa yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada para pemenang jiwa. Luar biasa ya. Apakah saudara tidak ingin terima damainya Tuhan sampai akhir zaman? Tentu saudara mau. Itu sebabnya saudara beritakan Injil. Itulah berkat yang kedua. Dan berkat yang ketiga saudara. Jadi yang pertama tadi saudara akan menjadi orang Kristen terbaik. Yang kedua saudara punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Punya persekutuan dan kita akan peroleh damai yang khusus yang spesial yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang ketiga saudara. Kalau saudara dan saya memenangkan jiwa. Maka saudara memiliki berkat kepenuhan Roh Kudus. Wow saudara. Saudara akan punya berkat kepenuhan Roh Kudus. Orang Kristen yang benar-benar telah bertobat, dia memiliki bagian dalam pelayanan-pelayanan Roh Kudus.
dia akan diinsafkan oleh Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 7 sampai 11. Setiap orang Kristen memang dilahirkan dari Roh. Ya. Orang Kristen sejati itu dilahirkan dari Roh. Tetapi orang Kristen sejati memiliki Roh Kudus sebagai penghibur, pengajar, dan menolong di dalam doa. Wow, luar biasa saudara. Jadi semua orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus, dia diberi karunia itu. Dia memiliki Roh Kudus di dalam hatinya. Untuk apa? Untuk melakukan hal-hal di dalam hidup. Tetapi saudara, kalau orang itu yang memberitakan Injil, Roh Kudus hidup di dalam setiap orang Kristen sejati. Ada berkat khusus Roh Kudus bagi para pemenang jiwa. Saudara mau lihat peristiwa Pentakosta? Ketika peristiwa itu terjadi, firman Tuhan katakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Itu peristiwa yang spektakuler saudara. Akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk memenangkan jiwa dan mereka akan bersaksi dengan penuh kuasa. Mereka akan melihat ada banyak orang yang diselamatkan. Dan tidak hanya itu, mereka kemudian juga dipenuhi Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 34. Mereka dipenuhi lagi dan mereka beritakan Injil lagi. Jadi kalau orang-orang yang memberitakan Injil, mereka akan dipenuhi oleh Roh Kudus terus menerus. Buktinya adalah apa? Memberitakan Injil. Jadi kalau kita berkata, apakah saudara mau dipenuhi Roh Kudus? Minta untuk menjadi alatnya memberitakan Injil. Saudara akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Memberitakan Injil adalah kemenangan bagi kita, sukacita bagi kita. Yang keempat saudara. Berkat apa yang saudara terima di dunia ini kalau saudara memberitakan Injil? Ini saudara luar biasa. Ini sudah dituliskan sebelumnya jauh di dalam Mazmur 126 ayat 5 dan 4. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Wow saudara, orang yang memberitakan Injil, pemenang jiwa memiliki sukacita di atas semua sukacita di dunia ini. Amin. Meskipun dia berjalan dengan mencucurkan air mata, tetapi dia akan menerima, ini janji firman Tuhan, akan menerima berkas-berkasnya. Mereka akan bersukacita, bersorak-sorai. Amin. Saudara mau bersukacita? Mau bersorak-sorai? Mau menerima damainya Tuhan? Amin. Luar biasa saudara. Ini berkat yang saudara terima. Tapi kalau saudara tidak beritakan Injil, ada akibat apa saudara? Ada akibat yang sangat mengerikan. Ada kesalahan yang sangat mengerikan saudara. Salah satunya adalah apa saudara? Dalam Yehezkiel pasal 3 ayat 17 sampai 18 dikatakan demikian. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti akan dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Wow saudara. Kalau saudara dan saya tidak memberitakan Injil, ini adalah nyatakan firman Tuhan. Saudara dan saya akan dituntut. Wah saudara. Saudara tahu keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus? Saudara mengerti keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus? Saudara mengalami sukacita karena diselamatkan di dalam Tuhan Yesus? Kalau saudara tidak sampaikan kepada orang-orang yang saudara kasihi. Berarti saudara sedang apa? Sedang membiarkan
Sebagaimana Yehezkiel harus memberikan pertanggungjawaban kepada Allah. Jika karena kealpaannya menyebabkan orang mati di dalam dosa mereka, maka darahnya dituntutkan dari setiap orang Kristen sejati, saudara. Jadi kalau saudara dan saya tidak memberitakan Injil, ada tuntutan, ada konsekuensi yang saudara dan saya harus hadapi. Saudara pilih mana? Beritakan Injil atau dituntut? Saudara pilih mana? Diberkati atau dituntut? Halo? Saudara diberkati atau dituntut? Diberkati. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Beritakan Injil, sampaikan, berikan mereka berita tentang Tuhan Yesus Kristus. Berikan mereka warta tentang kasih Kristus yang luar biasa. Jangan sampai darahnya dituntutkan atas hidup saudara. Kalau saudara melihat orang-orang yang saudara kasihi sekarang sedang berjalan menuju neraka. Karena mereka tidak percaya Yesus. Tugas saudara dan saya memberitakan. Kalau mereka sampai ke neraka, dosanya dituntutkan atas saudara dan saya. Amin. Amin saudara, saya enggak mau amin saudara. Saya harus beritakan Injil karena itu enggak mudah saudara. Saudara akan diperhadapkan di dalam tahta pengadilan Kristus. Orang-orang Kristen akan dihadapkan di sana dan saudara akan ditanya. Apa yang sudah kamu buat atas mereka? Pertanggungan jawabmu atas orang-orang yang kamu kasihi yang sekarang ada di neraka menangis. Memenangkan jiwa adalah menghindarkan seseorang dari neraka. Dan itu lebih baik daripada menerima cek $5.000. Oke, ya saudara, itu lebih baik daripada saudara terima cek. Betul? Orang Kristen yang memenangkan jiwa memiliki sukacita yang melampaui sukacita orang lain. Waktu kita tinggal sedikit saudara. Tuaian akan berlalu. Penuaian kita harus segera dilakukan. Hai para penuai, laporkan pekerjaanmu kepada Tuhan Yesus. Tuhan pemilik tuaian itu menunggu saudara dan saya. Dan mari kita berharap Tuhan akan tersenyum dan berkata, baik sekali pekerjaanmu anak-anakku. Amin saudara. Mari beritakan Injil. Yang siap beritakan Injil angkat tangannya. Yang siap diberitakan Injil angkat tangannya. Yang siap diberkati Tuhan angkat tangannya. Wah kalau yang diberkati Tuhan angkat tangannya semuanya ya. Tapi siap beritakan Injil angkat tangannya. Oke, haleluya. Puji Tuhan. Tim PI akan bersama-sama menolong kita untuk beritakan Injil. Luar biasa saudara. Ada kegerakan yang terjadi. Berkat Tuhan atas hidup kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami sungguh melihat oleh kuasa-Mu, oleh anugerah-Mu, Engkau nyatakan. Karena Engkaulah Allah, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, kami mau mengingat akan peristiwa di mana Tuhan mati di atas kayu salib melalui perjamuan Tuhan. Tolong kami. Supaya kami boleh yakin. Dan sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup. Hidup diberkati oleh Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus. Mampukan kami. Bapak Pendeta Joko akan memimpin kita dalam perjamuan. Mari saudara siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuannya.
Tuhan Yesus, seperti firman-Mu dalam kitab Korintus berkata, setiap kali kamu makan dan minum roti dan anggur, Engkau memberitakan Injil sampai kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus, kalau hari ini kami boleh masuk dalam meja perjamuan Tuhan, kami percaya bahwa kesempatan bagi kami untuk mengingat tentang pengorbanan-Mu yang besar. Kesempatan buat kami untuk kami boleh mengingat bahwa Engkau rela mati bagi kami, Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami percaya kami boleh memberitakan firman Tuhan. Oleh karena keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami Tuhan. Siapkan hati kami untuk kami boleh menikmati perjamuan ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap masuk dalam perjamuan Tuhan katakan amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Silakan kita pegang hosti ini atau roti ini dengan tangan kanan kita. Mari kita membaca dalam hati firman Tuhan yang ada dalam roti ini. Mari kita angkat roti ini dengan tangan kanan kita. Ketika mereka sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya, serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Tuhan Yesus, ketika kami mendengar kebenaran firman Tuhan dalam perjamuan, Engkau Tuhan yang berkorban bagi kami. Engkau yang rela mati bagi kami untuk menggantikan semua pelanggaran kami. Seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa dari keturunan Hawa akan meremukkan kepala ular itu. Engkau Tuhan yang rela menjelma menjadi manusia yang tanpa dosa dan meremukkan kuasa dosa dan menang. Itu sebabnya Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau rela mati bagi kami. Dan kami telah diselamatkan
oleh pengorbanan-Mu yang besar. Berkati kami Tuhan, Engkau yang sungguh-sungguh berkorban bagi kami. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami kepada Engkau Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita makan bersama-sama. Mari kita angkat anggur ini dengan tangan kanan kita. Firman Tuhan katakan dalam kitab Injil Matius pasal 26. Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur, mengucap berkat, lalu memberikan kepada mereka semua, serta berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tuhan Yesus, darah-Mu yang mahal, yang menetes di kayu salib di Bukit Golgota itulah, yang menjadi simbol kemenangan orang percaya, simbol pembasuhan setiap dosa orang percaya. Tuhan berkati, darah-Mu yang kudus itu memampukan kami untuk kami boleh menghadap tahta kemuliaan-Mu. Oleh karena dosa kami telah dibasuh dengan darah. Tuhan berkati kami. Setiap kami makan dan minum, perjamuan ini kami mengingat tentang pengorbanan-Mu yang besar. Itu sebabnya kami semakin percaya kepada Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita minum bersama-sama. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kuasa-Mu mengalir bagi kami. Kuasa itu memulihkan bagi kami, Tuhan. Kuasa itu menyembuhkan setiap sakit rohani kami. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Berkati kami Tuhan, supaya kami tetap setia kepada Engkau. Tetap bersandar kepada Engkau Tuhan. Dan berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan dan juga perjamuan kudus saat ini. Mari kita akan mempersiapkan persembahan perpuluhan kita kepada Tuhan. Kita akan doakan bersama-sama dan kita juga akan naikkan doa syafaat kita hari ini. Kita akan berdoa untuk Saudari Yesia yang sedang sakit oleh karena tadi malam sedikit ada kecelakaan. Biar Tuhan jamah dan sembuhkan Mbak Yesia dan juga Dek Samuel. Ya.
Supaya Tuhan juga berikan kesehatan, kekuatan, dipulihkan kembali oleh Tuhan. Kita juga terus mengucap syukur karena Tuhan memberkati kita dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Mari kita akan ambil waktu untuk berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih kepadamu oleh karena kasih Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan yang nyata atas kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu. Kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan hari ini Tuhan, kami boleh melihat kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Melalui perjamuan Tuhan kami boleh mengingat pengorbanan-Mu yang luar biasa. Dan oleh pilur-pilur Tuhan Yesus Kristus kami mengalami kesembuhan. Kami mengalami kekuatan baru. Hari ini Tuhan kami berdoa mengangkat tangan kami bersama-sama untuk saudara kami terkasih Yesia. Yang saat ini terbaring di rumah sakit. Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus jamah dan sembuhkan. Pulihkan kembali. Hamba-Mu percaya Tuhan kuasa darah Yesus menyembuhkannya, memulihkannya. Tidak ada gangguan yang terjadi dalam tubuhnya oleh karena kecelakaan tadi malam. Kami percaya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk saudara Samuel. Tuhan berkati. Berikan dia juga kesembuhan. Kami percaya Tuhan tangan yang akan dipulihkan oleh Tuhan. Segera dan pulih sehingga dapat melayani Tuhan kembali. Kami percaya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan kami juga boleh mengangkat tangan kami untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang saat ini terbaring oleh karena kondisi. Kami terus berdoa Tuhan, menyerahkan untuk Ibu Siana, Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan kesehatannya. Sehingga dia mengalami pemulihan yang daripada Tuhan, kesempurnaan kesehatannya oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu juga terus berdoa Tuhan. Kami bersepakat untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Yakobus Yunawan. Tuhan juga berkati. Ibu diberkati Tuhan dan keluarga diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan. Damai sejahtera Tuhan terus mengalir. Kami juga bersyukur Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan berkati. Biarlah kasih-Mu, anugerah-Mu melimpah atas kehidupan mereka. Berkat damai sejahtera Tuhan terus mengalir. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami berkesempatan untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Melalui persembahan perpuluhan kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati persembahan kami, berkati perpuluhan kami. Karena kami menyerahkannya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Allah sendiri yang menolong kami. Bapak Ibu mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya bagi saudara dan memberi damai sejahtera. Diberkatilah kiranya usahamu. Diberkatilah kiranya keluargamu. Diberkatilah kiranya lumbung-lumbungmu, sehingga engkau tetap berkelimpahan dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam persekutuan Allah Bapa, Yesus Kristus serta Roh Kudus, ulanglah dalam damai sejahtera dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus yang dari kekal sampai kekal. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada